dengan perannya yang banyak itu akhirnya kamu memilih sebagai yang mana sekarang ini? Lebih ke arah mana gitu? Penulis kah Kalau atau aku kalau aku merumuskan sebuah kata yang dapat em, merangkum profesiku maupun kecintaanku yang paling dalam, itu adalah storyteller. Aku adalah seorang pencerita. Hanya saja mediumnya yang bervariasi. Kadang lewat lagu, kadang lewat puisi, kadang lewat novel, kadang lewat Ah, apapun itu ya. Termasuk ketika gue bikin kelas menulis misalnya gitu. Itu adalah tidak lain tidak bukan pendalamanku terhadap seni bercerita yang kemudian diwujudkan dalam aneka format ya. Salah satunya adalah mengajar ataupun juga berkarya gitu ya. Jadi sebetulnya profesi menurut aku adalah satu satu sekat yang lebih sempit untuk kemudian mengatakan dia adalah penyanyi, dia adalah penulis lagu, dia adalah penulis fiksi. Tapi menurut aku hmm, payung besarnya adalah seorang storyteller gitu. Dan untuk itu aku akan mengabadikan gagasan, tapi aku juga akan mengabdikan hidupku gitu. hmm, I wanna be used up by this universe. oke, pencerita. Apakah Oke. ada kemungkinan ibu akan menulis sebuah cerita novel yang inspired by your own true story? Ah, Seperti misalnya menulis sebuah cerita yang tokohnya menjadi single parent gitu. Your sebenarnya cukup banyak kepingan diriku tuh yang sudah bocor ke dalam cerita-ceritaku ya. Dan I think it's Oke. inevitable. Ya, memang itu tidak bisa dihindarkan. Pasti ada kepingan diri penulis masuk ke dalam karyanya. Bisa saja itu pemikiran pribadi, bisa saja itu hidup pribadi. Tapi eh, gua memang tipe tipe pekarya yang lebih senang menyamarkan, lebih lebih senang biar ceritanya yang maju, bukan gua Hmm, gitu. Kecuali hmm, kalau gue kemudian nulis memoir, gue nulis apa namanya biografi misalnya, itu memang sudah tidak ada sekat lagi ya, tidak ada tabir lagi untuk menutupi bahwa ini ceritanya karakter, bukan, tapi ini cerita saya. Dan rencana ke sana ada, mudah-mudahan bisa rilis tahun depan. Tapi oh, gue memang pengen pengen menuangkan di Lestari as myself gitu, bukan bukan lagi karya fiksi saja gitu. oke. Mari kita tunggu ya. Yes. Ininya ceritanya Dewi. Semoga menjawab ya, Mbak Revananda. Oke. Nah, asam garam. Asam garam. Asam garam. Oke, boleh Wi ceritain sedikit ya Oke. dari mulai prosesnya sampai message apa sih yang mau disampaikan di asam garam ini gitu Iya, ya. iya. Saya nggak heran sih banyak yang milih asam garam, dan itu juga alasan kenapa saya memasang asam garam itu menjadi cerita yang pertama gitu ya. Karena memang menurut saya itu cerita yang paling kuat. Kedua, dia seperti mewakili tema besar dari Tanpa Rencana gitu ya, ataupun tema dominan dari Tanpa Rencana. Jadi asam garam ini bercerita tentang seseorang bernama Gaspar yang ditugaskan untuk meliput sebuah kedai di Jayapura, dan kedai ini bernama Asam Garam. Ini cerita paling mestakung dari semua 18 cerita dalam Tanpa Rencana. Bagaimana Asam Garam itu lahir menurut aku luar biasa. Pertama, Asam Garam itu idenya datang dari pembaca. Ya, ini juga satu hal baru yang tidak pernah gue lakukan sebelumnya di buku-buku gue, yakni membuka pintu bagi pembaca untuk memberikan ide. Ya, nah ada pembaca dia namanya Kenya. Kenya memberikan idenya begini. Saya pengen sebuah cerita gitu ya tentang petani garam artisan yang mengawetkan garam dengan air matanya sendiri. Terus gue mikir, sebenarnya agak lebay gitu kan, karena bagaimana mungkin secara kuantitas, ini kalau logika cerita gitu ya, gimana kuantitas air mata bisa bikin garam kan, mau sebanyak apa air matanya, orang biasa juga kita bikin dari air laut gitu kan, yang banyak banget itu gitu. So tapi aku tertarik sama si ide tersebut sehingga gue simpen aja nih si idenya gitu kan, hingga akhirnya gue ke Jayapura. Lalu di Jayapura gue sebenarnya nggak ada hubungannya dengan nulis, tapi memang saat itu sedang jendela gue mengumpulkan tulisan untuk Tanpa Rencana.
Dan di Jayapura gue diundang sebagai pembicara dalam festival kopi. Kemudian gue bertemu dengan seorang moderator, moderatornya bernama Gaspar. Dan Gaspar ini bilang, ketika tahu Mbak Dewi diundang ke Jayapura untuk festival kopi ini, saya langsung mengajukan diri menjadi moderator. Pokoknya gimana caranya saya harus jadi moderator acara gitu. Kenapa? Karena gue pengen berterima kasih katanya. Saya pengen berterima kasih karena filosofi kopilah saya menjadi seorang barista gitu. Dan tentu itu bikin gue terharu ya karena wow, gue nggak nyangka bagaimana sebuah cerpen yang gue ciptakan puluhan tahun yang lalu kemudian bisa mengarahkan hidup seseorang gitu. Dan Gaspar ini dia mulai dari jualan kopi di gerobak sampai akhirnya sekarang dia punya kafe 2 lantai di Jayapura dan kafenya keren banget gitu ya. Dan dia menjadi salah satu tokoh kopi di Jayapura. Nah, Gaspar ini punya panggilan namanya Mister Dinda. Jadi ketika gue ketemu sama dia, gue kenalnya sebagai Mister Dinda. Terus gue tanya, kenapa sih nama kamu Mister Dinda gitu kan? Saya memang senang menyimpan kenangan katanya gitu. Jadi nama Dinda ini berasal dari dia kenal nama cewek supaya cewek itu nggak lupa sama dia dan dia juga nggak lupa sama cewek itu. Cewek itu namanya Dinda dan dia akhirnya memakai nama panggilannya dia punya nickname sebagai Mister Dinda. Just for the sake supaya dia nggak lupa sama cewek itu dan Oke, sebaliknya. How iya iya. romantic gitu ya. Terus gue Iya, iya. terus sekarang kamu gimana sama si Dinda itu? Enggak sih, cuma jadi teman doang. Oh, oke. Oh, Tapi oke. anyway, usaha ya, usaha. A for effort gitu. Dan gue sejak itu terinspirasi dengan tokoh Gaspar, bagaimana dia mengabadikan kenangan, termasuk di kedai-kedainya gitu ya. Dia bikin minuman, ada apa sih? Ada minuman yang berasal dari itu adalah favorit orang tuanya dan seterusnya. Ada detail-detail yang datang dari hidupnya sendiri gitu. Lalu gue pulang di perjalanan, gue langsung membayangkan, oke, gue akan nulis tentang asam garam, ada kopi, ada garam, ada Jayapura gitu kan, ada Gaspar, lalu ada beberapa teman yang gue temui di Jayapura, gue jadikan juga sebagai tokoh gitu ya, ada yang namanya Nobo. Nah, lalu pas nyampe di rumah gitu kan, gue nyari, aduh mudah-mudahan ini kan namanya asam garam ya. Jadi gue judulnya duluan, asam garam. Hmm. Mudah-mudahan ada garam yang unik ya di Papua yang bisa gue ceritain gitu. Setelah gue mulai cerita, gue riset. Ternyata muncullah garam hitam dari Wamena gitu ya, dari sebuah gunung namanya Gunung Mili. Lalu gue cek siapa yang nulis artikel ini. Dan itu satu-satunya artikel yang paling komprehensif tentang garam hitam di Wamena. Ternyata gue kenal banget sama yang nulis artikel namanya Bli Putu Fajar Arcana dan gue punya nomor teleponnya di HP gue. Akhirnya gue ngobrol dengan beliau, gue tanyakan detail-detail yang bisa menambah bumbu maupun drama dalam cerita gitu ya. Kemudian gue ciptakan seorang karakter bernama Pak Irianto yang beliau menyimpan cara tersendiri untuk berdamai dengan dukanya gitu. Dan dia mengajak Gaspar, ya Gaspar, aku jadikan tiban garamnya si Pak Ir ini. Kenapa? Karena Pak Rian panggilannya. Pak Rian ini garamnya tuh bisa bikin lo nangis tanpa sebab gitu. Dan bisa bikin lu terkenang-kenang sama masa lalu yang lu nggak mau inget-inget tapi kok bisa inget setelah makan garam itu gitu kan. So, ini apa sih rahasianya? Lalu mereka pergi naik gunung ke Gunung Mili itu gitu ya. Dan di sana Pak Rian kemudian menunjukkan sebuah ritual yang ia lakukan. Jadi Pak Rian ini orang yang mengalami begitu banyak kehilangan, dia kehilangan keluarganya, dia menjadi sebatang kara, dan dia merasa bahwa apa ya, dia menjadi satu-satunya orang yang tersisa yang hidup itu sebagai hukuman karena andaikan bisa dia lebih ingin bergabung bersama keluarganya yang sudah tidak ada gitu. Tapi akhirnya dia belajar berdamai dan dia menemukan cara, yakni dia menitipkan air matanya di dalam mata air di puncak Gunung Mili, yang mana puncak gunung itu menyimpan mata air. Lu bayangin, ini orang-orang di di gunung ya, tidak punya akses ke laut dan mereka merasakan ada yang hilang dari hidup mereka.
Mereka bisa dapetin rasa manis dari ketela, mereka bisa dapetin rasa asam dari buah-buahan. So there's something missing in their life gitu, asin. Dan inilah yang menjadi sumber dari garam mereka. Mereka kemudian memanen garam tersebut dengan memasukkan, dan ini beneran ya, mereka memasukkan pelepah pisang, dan pelepah pisang itu Hmm. kemudian menyerap garam, lalu mereka keringkan, lalu dibakar dan menjadi serbuk berwarna hitam lah yang kemudian memberikan rasa asin gitu. Jadi gitu, bahwa air mata, garam dalam dalam tubuh kita, jika kita tidak menangis, jika kita tidak berduka gitu, ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Sehingga akhirnya disitulah Pak Rian berdamai bahwa oh ternyata duka itu perlu ya gitu. Duka itu adalah salah satu cita rasa dalam hidup yang jika tidak ada kita juga akan kehilangan gitu. Nah, lalu Pak Rian melakukan ritual, menitipkan air matanya, dia akan menangis, mengenang segala yang sedih, segala yang menimbulkan sakit dalam hidupnya, dia menangis lalu menitipkan air mata ke dalam mata air asin itu. Sehingga mata air Pak Rian yang syarat dengan cerita, syarat dengan duka, ikut terpanen dan menjadi bagian dari garam hitam di sana gitu. Lalu Gaspar kemudian melakukan hal yang sama dan setelah mereka melakukan itu mereka begitu lega. Kalau dari kata-kata Pak Rian adalah jangan anak tirikan kesedihanmu karena garammu itu melengkapi gitu. Dan barangkali itu juga yang gue rasakan dalam dalam hidup gue sendiri gitu ya. Dan gue juga melihat hidup kita semua, siapa sih yang tidak merasakan kedukaan gitu kan? Dan siapa sih yang kepengen merasakan kedukaan? Walaupun kita tahu itu akan terjadi, tapi ketika terjadi, nggak enaknya luar biasa gitu. Namun bagaimanapun juga, ya itu adalah cita rasa bagian dari kehidupan yang nggak bisa kita hindari gitu. Sama seperti kita punya rasa manis, kita punya rasa asam, kita juga punya rasa asin. Ya, dan asin ini adalah simbolisasi dari garam dari kedukaan yang meski tidak enak, tapi ia melengkapi. Jadi jangan anak tirikan kedukaan kita, gitu kira-kira, Mbak. Hmm. Itu berasa sih. Di awal ada tuh emang sebersit ini akan lebay nggak ya, kayak kayak ada sebersit Ah, gitu di ah, kepala ah, gitu ya. ah, Ih, ah, beneran gitu, karena ada mention kan soal nangis gitu, tapi ternyata pas dibaca beneran loh, ini ada terlalu ya, aku mengutip ketika kalimat yang ini nih, kita di dunia ini pengennya bahagia Pak, kenapa sedih malah dirawat. Nah itu mulai mulai gitu tuh kayak dek gitu ya, mulai ah, gitu. ah, Dan ah, ternyata ah, ah, ah. ada sih pas baca itu, nggak tahu nih teman-teman mungkin bisa sharing ya. Pas baca nih ada beberapa sih, ada yang nangis gitu, ada yang komen. Aku juga berasa kayak dek gitu di sini. Itu eh, apa memberikan efek tersendiri pada saat Hmm, membacanya gitu ya. mm, Ternyata mm, mm. bisa gitu. Oke, yang kamu rasain duka duka itu kayak apa sih, kalau kalau boleh boleh tahu gitu ya, yang pernah kamu rasain, Mm, mm. terus apa efeknya tuh apa? Apakah karena kan kita efek-efek duka tuh tiap orang beda ya. Betul. Ada yang mulai dari durasinya aja beda, ada yang sebentar, Ya. ada yang lama gitu ya, ada yang dalam, ada yang cuman gitu. Tapi sebenarnya untuk nyampe kesadaran bahwa ya kita perlu duka kok gitu ya untuk tahu suka juga. Boleh boleh share nggak, Wi? Kehilangan pertama terbesar gue itu adalah waktu mama meninggal. Tapi waktu itu gue masih berapa ya? Mungkin 19-20 tahun. Jadi cara gue mengartikulasikan kesedihan maupun cara memahami kesedihan tidak seperti sekarang gitu ya. Eh, Namun saat itu yang gue rasakan adalah seperti ada fondasi atau seperti ada tiang besar, seperti ada tiang besar dalam hidup gue yang hilang gitu. Dan gue orang yang paling sering mimpiin mama dibandingin sama saudara-saudara gue yang lain gitu ya. Padahal mungkin semasa hidupnya bukan gue yang paling dekat sama beliau gitu. Hmm. Beliau lebih dekat sama kakak gue, sama adik gue gitu ya. Tapi dari situ gue merasa bahwa kepergian mama itu seperti memberikan gue sayap untuk menemukan arti spiritualitas, arti ketuhanan dengan cara gue sendiri gitu. Karena ketika mama ada seorang yang sangat religius.
yang setiap hari Minggu akan ngoceh, kapan kamu ke gereja, kapan kamu ini, kapan kamu ini. Ya, Jadi kita ada satpamnya ya. gitu ya. Itu ibu suka Begitu mama emang nggak begitu ada, sih kayaknya ya. ya kan? Begitu mama nggak ada, fungsi satpam itu hilang gitu. Dan di situ gue diperhadapkan apa ya namanya untuk kemudian eh, mencari jalan gue sendiri. Dan tentu ini refleksi yang tidak serta-merta datang. Barangkali butuh butuh 4-5 tahun untuk gue bisa melihat itu. Setelah perubahan spiritual terjadi pada diri gue sendiri dan gue kilas ke belakang dan gue baru ngeh, oh iya ya, tanpa kehilangan mama, hal ini tidak akan terjadi Ya. gitu. Jadi kepergian beliau memberikan gue sayap. Lalu kehilangan terbesar kedua adalah Reza, suamiku gitu. Dan ini adalah satu apa ya proses yang sangat unik karena dari kami pertama kali dekat dan menikah, Reza sudah bilang bahwa saya yang akan pergi duluan. Maksudnya dia yang akan pergi duluan gitu. Dia sudah tahu dia punya kondisi tertentu dalam dalam tubuhnya gitu. Sehingga kalau ada yang survive lebih lama dalam hidup ini, kalau kita cuma mikirin sehat doang ya, kondisi fisik doang, itu eh, adalah kamu yang lebih lama bertahan gitu. Saya akan pergi duluan. Dan mungkin 3 tahun terakhir sebelum Reza berpulang, kami banyak sekali membicarakan kematian. Kami banyak sekali membicarakan persiapan untuk melepas gitu. Eh, jadi berbeda dengan ketika Mama, di mana gue melihat beliau itu adalah sosok superwoman. Nggak mungkin beliau sakit, nggak mungkin beliau meninggal gitu loh. Kok ternyata sosok yang kuat itu pergi aja ya begitu saja gitu. Dan ketika Reza, kayak gue punya semacam masa persiapan gitu. Tapi ketika itu terjadi, ternyata tidak semudah yang gue duga juga gitu ya. Eh, dan efeknya adalah saat itu gue jadi apa ya? Jadi lebih banyak memikirkan tentang kematian gitu. Kepergian Reza membuat gue tidak takut pada kematian. Karena ketika gue menyaksikan kematian yang begitu dekat, gue tidak punya kesempatan itu sama mama. Ketika mama meninggal, gue lagi kerja di Jakarta. Dan ketika dia mengembuskan napas terakhir, gue berada di samping dia gitu ya. Dan menakutkan gitu. Ya. Ada something very peaceful ketika ya bisa dibilang 1 bulan setelah Reza meninggal gitu ya. Dia nggak perlu lagi berurus harus ke Dukti harus ngurus aset-aset dia. Dia mah udah bebas. Dia udah nggak ada urusan lah juga ya hidup bebas seperti itu gitu. Atau ke materi dan sebagainya. Hingga mungkin 1-2 bulan tuh gue kayak punya dualitas yang menarik berharganya kehidupan. Ketika dia sakit, jalan ini adalah belum tentu semua orang bisa melakukan itu. So things that we usually take it for granted itu tiba-tiba. Tapi ketika dia pergi, gue juga jadi bisa melihat bahwa hidup ini tuh memang dalam agama Buddha gitu. Life is suffering. Karena ketika lu udah terbebas dari hidup ini, makan, nggak ada lagi tuh keharusan lu mencari nafkah, nggak ada lagi tuh lu tuh harus Ya. jatuh hati, patah hati, kehilangan gitu ya. Suddenly satu anugerah untuk bisa punya pemikiran itu kematian kan gitu. Itu adalah ketakutan kita Ya. yang manusia tanpa kecuali. Paling Sehingga berat. ketika berhasil melihat kematian dari sudut pandang yang sedikit berbeda gitu, gue merasa sekali lagi ini baru mau 1 tahun gue beradaptasi, gue mau gue sayap. Mungkin dari hal-hal kecil adalah, oh gue jadi di waktu yang tadinya waktu gue dedikasi keluar tanpa mempertimbangkan Reza, dia sangat membutuhkan gue di sampingnya gitu. Tapi di sini tiba-tiba gue punya karya, gue bisa kayak ada semacam apa ya semangat baru ini gitu. Makanya tadi gue bilang sama Irna, gue pakai gue deh, mumpung gue masih ada, yuk semesta ada mau yang membisikkan ilham, mau membisikkan inspirasi, yuk. Dan gue pengen bisa kasih legacy sebanyak-banyaknya. Ya. Gue hanya ingin bermanfaat aja gitu Ya. nak sekarang. Teman-teman, mudah-mudahan malam ini Ya. bisa mendapatkan banyak hal ya dari yang Dewi ceritain ya. Uh, dari berbagai sisi gitu. Aku mungkin juga sharing sedikit ya bahwa kematian itu yang paling dulu tuh aku ngelayat aja pekerjaan yang paling kegiatan yang paling malas aku lakukan gitu ya. Bukannya apa-apa tapi kayak kayak ada yang nahan gitu. Tapi setelah uh, apa my father meninggal itu, nah itu berubah tuh memang gitu. Jadi Hmm. ternyata begitu dihadapin, oh ternyata nggak semenakutkan itu ya gitu, Hmm. gitu. Dan ya kesedihan ada, kedukaan ada, tapi memang ternyata oh iya malah memberikan sayap itu ya beda Ya. ya kalau kalau storyteller atau penulis yang dia bisa menemukan kalimatnya gitu katanya yang pas
Aku mau share juga di soal kehilangan itu. Ada aku kutip juga itu yang di Temu dan Power Rangers ya itu bener-bener deh. Itu ceritanya simple tapi mengharukan. Itu ada kalimat gini, kehilangan tidak harus selalu dijawab dengan penggantian baru. Iya, Itu tuh aku agak nyangkut di kalimat itu, maksudnya yang iya sih, bener lagi gitu. Kalau anak sekarang bilangnya iya, bener iya. lagi gitu. Bener lagi. Oke, mari kita mulai dengan ada pertanyaan-pertanyaan ya. Izin bertanya, bicara tentang kedudukan, apakah dibenarkan jika kita berduka atas kesalahan besar yang sudah kita lakukan? Karena Hmm. sebagian orang berpendapat kita tidak layak untuk berduka kalau itu kesalahan yang kita buat sendiri. Ini Hmm. dari Mawada Mm-mm. Nuwairia. Kalau buat aku sih dalam duka tidak ada benar, tidak ada salah ya gitu. Kita akan punya cara dan mekanisme sendiri dan justru eh, ketika kita melakukan sebuah kesalahan gitu ya, ketika ada penyesalan dan saya rasa tadi dalam duka tadi jika konteksnya adalah kesalahan ya, biasanya berhubungan erat dengan rasa sesal, dengan rasa menyesal gitu dan barangkali eh, sehingga dukanya bukan 100% berkabung, tapi lebih kepada penyesalan gitu. Sesal itu juga adalah satu perasaan yang sangat tidak enak ya, sangat-sangat tidak enak. Hanya saja dalam pengalaman saya, kalau kita tidak merasakannya seintens mungkin, seada-adanya, biasanya justru penyesalan itu akan terus bersisa gitu. Dan ini berlaku untuk semua emosi, semua jenis perasaan gitu ya. Jika ada perasaan tertentu dan biasanya perasaan yang tidak enak itu adalah perasaan-perasaan yang ingin kita hindari. Kita cari distraksi, kita cari hal-hal lain untuk kemudian mengalihkan pikiran kita gitu. Dan kita tidak pernah benar-benar merasakannya karena nggak enak. Ngapain hal karena itu datang ucapan orang, ngapain lu berduka atas kesalahan lu sendiri gitu. Mungkin lupain aja atau waktu akan menyembuhkan gitu. Tapi dalam pengamatan dan maupun pengalaman saya, waktu tidak pernah menyembuhkan. Waktu mungkin bisa menutupi dan melupakan, tapi akarnya tetap ada gitu. Dan akar ini akan kemudian termanifestasi dalam berbagai macam babak kehidupan kita ya. Ada mungkin muncul menjadi perilaku tertentu, trauma tertentu yang kita sendiri udah lupa. Ini ada hubungannya dengan perasaan ataupun penyesalan yang nggak pernah kita tuntaskan tadi gitu loh. Hanya saja Nggak karena diproses ya, sudah Wi? betul, karena sudah ditutupi oleh waktu gitu, kita Ya. tidak lagi melihat hubungannya dengan jernih. Nah, makanya kalau ada rasa sesal, kalau ada segala rasa nggak enak, cepat tuntaskan sebisa mungkin dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu. Walaupun singkat ataupun panjang itu relatif ya. Ada yang mungkin harus bergelut selama setahun, ada yang mungkin cukup 1 minggu, ada yang mungkin cukup sebulan, tergantung eh, magnitude ataupun besar dari peristiwa itu sendiri maupun konteks kehidupan kita. Tapi intinya adalah semakin kita eman-eman merasakannya, ya akan semakin panjang efeknya. Nah, supaya kita terbebas dari segala macam efek-efek tadi, ya marilah kita tuntaskan gitu ya. Nah, hanya saja untuk menuntaskan ini kadang-kadang kita butuh tools. Kalau sekedar dirasain doang, tapi kita nggak tahu ini mau diapain gitu ya, mungkin ini akan menjadi banyak kesulitan bagi teman-teman. Makanya kalau kalau saran saya, milikilah perangkat untuk mengelola emosi kita. Dan perangkat ini banyak sekali, mulai dari Ya. meditasi, mulai dari pernafasan, mulai dari eh, beberapa teknik modalitas penyembuhan gitu ya. Ada Mbak Diwin di sini, Mbak Diwin Iya, mungkin baru mau bilang nih ya ada Mbak kan? Diwin. Ada yang namanya TAT, ada yang namanya batch flower, ada yang namanya macam-macam. Mungkin di apa ya dari kearifan lokal kita pun barangkali akan ada teknik-teknik penyembuhan tertentu. Tapi kalau bisa memang kita dalam menjalani hidup nih ada perangkat bawa P3K lah gitu supaya kita tahu gimana cara Ya, mengelola agree. rasa sakit. Karena rasa sakit nggak akan mungkin nggak kita alami, pasti kita alami. Rasa yang nggak Pasti. enak itu pasti akan terjadi gitu. Apakah menulis salah satunya, Wi? Yes, menulis adalah salah satunya. Kalau di dalam pakem yang lebih formal itu ada namanya expressive writing ya. Tapi intinya bahwa Oke. menulis
punya kekuatan untuk kemudian em, bisa dibilang mengurai benang kusut dalam benak kita sendiri. Intinya sebetulnya itu, ya. Hmm. Segala jawaban, segala solusi dari problem kita itu ada di diri kita sendiri. Nah, kadang kita butuh partner, entah itu terapis, entah itu psikolog, entah itu counselor, untuk kemudian menjadi cermin bagi kita mengeluarkan si solusi itu tadi yang terkubur di dalam dan kita nggak bisa lihat karena kita chaos, karena kita galau dan sebagainya gitu Iya. ya. Nah, jika tidak ada peran-peran si eksternal tadi gitu, kita bisa menggunakan apa ya? Menggunakan tulisan dalam diri gitu. Dan ini satu hal yang sudah banget sampai sekarang gue juga masih solusi dari berbagai macam problem yang gue sure ini bukan pengalaman eksklusif. Ya, Mungkin itu sebetulnya jawabannya ada di dalam diri kita. ya, menulis sebenarnya gitu ya. Mm-mm. Saya lebih orang yang ngomong gitu. Mm-mm. Mau ngomong ada orang lain atau enggak atau ngomong sama diri sendiri gitu. Dalam tulisan mau menjadi sangat menolong gitu ya. Ya, Ya, teman-teman mungkin jangan ditelan bulat-bulat tapi ngalamin sendiri gitu ya, dicoba gitu. Itu jadi yes, journaling adalah yes, bentuk terkecil kali betul. ya yang bisa kita kita coba gitu ya. Dari Novi, pengen belajar kayak Mbak Di yang bisa mengkomunikasikan dengan Mas Reza Mm-mm. tentang persiapan kehilangan. FYI, dibahas dalam tentang Mm. kehilangan yang kemungkinan akan dia yang lebih dulu. Ini karena suami masih belum bisa berdamai dengan sakitnya, jadi aku cuma bisa Mm-mm. overthinking dengan pikiran dan diriku sendiri. Kalau hal ini memang membutuhkan kontribusi dua pihak ya. Artinya memang harus bisa hanya salah satu gitu. Karena kan apalagi dalam konteks suami istri ya gitu. Kita nggak bisa memaksakan kan perubahan itu sendiri. Artinya kita tidak bisa memaksakan sebuah hasil yang orang itu belum siap untuk menerima gitu kan. Nah, kebetulan saya sudah sama Reza itu segala hal diomongin sampai ke dasar-dasar gitu ya. Jujur kadang, iya, jujur kadang-kadang, Bayang Reza. wah, nih gue mau Ya, oke. berargumen dia sama Reza. Gue suka berarti skip dinner, kayak udah tahu karena bakal panjang banget gitu. Dia tipe yang seperti itu. Tapi akibatnya adalah gue bener-beneran ataupun aduh hal ini belum kuomongin, aduh hal ini belum kuobrolin karena semua udah diomongin. Nah, eh, mungkin untuk Mbak Novi ya yang paling bisa kita lakukan adalah coba kita kita doakan saja. Kita doakan pasangan kita mau mau siap gitu ya hal yang sifatnya sulit ini gitu. Tapi kalaupun tidak bisa, setidaknya Mbak Novi yang berdamai dengan diri sendiri gitu. Karena pada akhirnya ketika nanti suami tidak ada, yang akan menjalani hidup setelahnya kan adalah Mbak Novi gitu ya. Tentu ada cara-cara misalnya di TAT gitu kita bisa seperti menghadirkan seseorang tersebut ke hadapan kita dan kita bisa berkomunikasi dengan orang tersebut gitu. Dan somehow itu bisa membantu em, kondisi di dalam hidup real kita gitu. Walaupun kita tidak berbicara langsung dengan orang tersebut gitu ya. Itu bisa dicoba. Tapi kalau enggak, memang ya kita kita bantu dengan kita doain aja, kita kasih intention bahwa satu saat nanti pasangan kita itu siap untuk membicarakan hal yang begitu ia hindari gitu. Mira, izin bertanya, pernahkah di kehilangan mood atau semangat menulis karena kesibukan atau dan lain-lain? Jika ada, apa sebaiknya dilakukan untuk memulihkan mood itu agar bisa menulis lagi? Dia kayaknya nggak Hmm, pernah kehilangan mood sih kayaknya. itu satu aja kuncinya gampang kok. Punya deadline. Karena dengan punya deadline, kita tidak akan lagi punya excuse, aduh hari ini nggak mood, nggak bisa, karena ada deadline, Ya. ya kan gitu. Dan deadline memberikan apa ya, memberikan tekanan sebetulnya. Kenapa gue selalu menganjurkan kalau kita berkarya sebelum karyanya mulai, hitung dulu deadline kita, dan itu selalu gue lakukan. Ini sekarang gue sedang Hmm. nulis nih, gue sedang nulis, gue baru mulai nulis hari ini. Tapi dari akhir tahun, dari mulai bulan Desember, yang gue lakukan adalah gue menghitung kapan gue harus selesai. Dan itu akan memberikan tekanan sehingga ketika gue buntu, ketika gue, aduh, kan namanya juga manusia ya, ah mager, aduh pengen tidur. Ya. Ketika kita harus nulis, katakanlah nulis ya yang harus kita kerjakan gitu. Ketika kita harus nulis, tiba-tiba segala sesuatu di luar menulis menjadi sangat menarik. Mendadak beres-beres jadi menarik, mendadak mau apa ya, jangan gitu, berkebun menjadi menarik, ketemu Pak RT jadi lebih menarik. Pokoknya segalanya jadi lebih menarik daripada apa yang harus kita kerjakan. Nah, untuk itu kalau kita punya semacam semacam tekanan untuk menyelesaikan, percaya atau tidak gitu ya, our intention will work itself. Dia akan membuat apa ya?
dia akan mencarikan jalan sehingga akhirnya kebuntuan itu mau nggak mau harus pecah gitu loh, karena intention tadi gitu. Jadi dengan deadline dia seperti bor yang mau nggak mau gitu ya, mau hari ini cuma kegali 1 senti, it's okay, terusin aja, jangan biarkan momentum itu lepas ya. Bayangkan seperti bor yang lagi berjalan. Ini ada pertanyaan yang Ya, ya, menarik boleh. banget, nah aku Apa? pengen jawab nih, Nak, dari Hmm. Faisal. Ini karena ini cukup penting ya. Kan dalam meditasi sering diajarkan untuk Ya, mengamati dan mengambil jarak dari perasaan. Sementara tadi yang gue jelaskan adalah merasakan sepenuhnya atau being immersed in our feelings gitu ya. Apakah ini dua approach yang berbeda? Nah, terima kasih banget Faisal. Sebenarnya em, pembeda dari kedua hal ini adalah ketika kita merasakan sepenuhnya gitu, dengan mengambil jarak dari perasaan, itu yang berbeda adalah pemahaman mengenai siapa yang merasakan gitu. Di dalam meditasi sesungguhnya bukan kita menyangkal perasaan itu sendiri, tapi tahu bahwa perasaan ini seperti awan yang lewat di langit yang biru gitu. Tapi apakah kita awan yang lewat atau kita langit yang biru gitu. Nah, ketika langit biru ditutupi oleh awan, bisa saja kan kita nggak bisa lihat lagi langit itu gitu. Tapi meditasi membantu kita untuk bahwa oke, ini adalah perasaan marah. Tapi bukan saya marah, melainkan saya merasakan marah. Jadi ada saya, ada rasa, dan ada amarah. Artinya bukan saya teridentifikasi dengan amarah, namun saya sedang merasakan amarah gitu. Nah, eh, di dalam meditasi artinya bukan bukan kita menyangkal amarah itu, tapi kita membawa satu satu komponen di tengah-tengah untuk memisahkan kita dari siapa yang menderita gitu. Jadi kalau saya sedang merasakan duka gitu ya, saya tahu ini duka sedang lewat, tapi saya bukan duka itu. Karena si langit biru ini akan kedatangan berbagai macam awan lain. Saya tidak selama-lamanya menjadi rasa duka tadi. Tiba-tiba muncul rasa senang, tiba-tiba muncul. Itu semua akan berganti, kembali ke anicca, ya, perubahan gitu. Nah, jadi menurut saya dia tidak sifatnya kontradiktif. Dia hanya kemudian menempatkan secara secara benar gitu ya, secara objektif perasaan itu siapa? Apakah kita atau kita hanya sedang merasakan perasaan itu? Ya, jadi mudah-mudahan cukup jelas ya Faisal ya. Rasakan perasaan itu. Justru kita biarin aja dia lewat selewat-lewatnya. ya. Toh kita bukan dia, kita bukan perasaan itu. Ya. Kalau di mindful ada gitu ya, kurang lebih sih ini yang mau kita juga komunikasikan ya. Mungkin Faisal nggak tahu udah bergabung di komunitas mindful atau Sudah enggak. bergabung. Monggo, mari Ya. kita. Oh, udah bergabung. Oke, thank you. Eh, yang Dewi bilang tadi, jadi kita bisa latih gitu ya, karena ini kalau cuma pakai kognitif, Yeay. kalau pakai kognitif aja kan agak sulit juga gitu ya, emang kita mesti latihan, mesti kita jalanin. Oke, mungkin abis itu kita lanjut dengan berikutnya nih. Bagaimana kita bisa membedakan antara menerima perubahan dan menyerah pada keadaan? Adakah kebiasaan positif yang bisa dibangun untuk membantu kita lebih lentur dalam Wah, bagus menghadapi banget ya perasaan? pertanyaannya untuk Novia ya gitu. Ya, Kalau menurut saya menerima dengan menyerah memang adalah dua hal yang berbeda meskipun kesannya kayak sama ya, apalagi secara bahasa kadang kita berserah gitu kan, kita berserah, kita pasrah. Tapi apakah artinya kita berserah itu apakah artinya menyerah gitu kan? Jadi kalau buat saya sih ada perbedaan di antara keduanya. Menerima perubahan itu adalah awareness ya, awareness bahwa kita tidak bisa tidak berubah. Itu awareness yang paling pertama dan yang harus kita jaga gitu. Bahwa hidup ini adalah perubahan dan mau tidak mau kita harus menerimanya sebagai hakikat dari kehidupan gitu ya. Namun menyerah pada keadaan itu lebih kepada menurut saya bentuk perlawanan terhadap perubahan. Kenapa? Ketika kita menyerah pada keadaan, berarti kita siap untuk stagnan. Nah, menurut saya menerima perubahan itu adalah sifat yang dinamis. Karena apa? Karena perubahan itu dinamis.
sehingga kita menerima perubahan, maka kita siap untuk dinamis, kita siap untuk mengikuti arus perubahan tersebut. Sementara menyerah pada keadaan, itu menurut saya konotasinya adalah stagnan terhadap satu keadaan tertentu dan tidak mau move on, tidak mau berjalan gitu loh. Jadi meskipun keduanya terdengar mirip, tapi sebenarnya keduanya sangat berbeda menurut saya gitu ya. Nah, kebiasaan apa yang bisa dibangun untuk membantu agar kita lebih lentur dalam menghadapi perubahan? Nah, seperti yang tadi kita sempat bahas sama Faisal, menurut saya meditasi akan amat sangat membantu. Intinya begini, kalau kita sedang mengalami masalah ya, masalah itu akan ada di sini di mata kita. Kita tidak bisa melihat hal lain selain problem kita gitu. Nah, resiliensi untuk menghadapi perubahan yang menurut saya sangat bisa dibantu oleh meditasi adalah upaya untuk kemudian melihat seperti ini. Kita bisa melihat, oh ternyata masalah saya ini ternyata kalau udah dikasih perspektif hanya sejempol aja ya gitu. Bukan seluruhnya menutupi mata saya gitu. Dan kita tidak menyangkal jempol ini. Kita hanya kemudian menempatkannya dalam perspektif yang lebih pas, yang lebih tepat gitu. Nah, jadi jika ada satu habit yang menurut saya patut untuk kita semua bangun adalah bermeditasi gitu. Dan meditasi ini eh, bukan cuma sekedar relaksasi, bukan cuma sekedar mengatur nafas, tapi untuk memahami siapa siapa yang mengalami segala penderitaan ini gitu ya. Kalau di dalam dunia meditasi ada yang meditasi Vipassana namanya, itu memang tujuannya untuk kemudian menyadari hakikat hidup gitu. Dan ketika kita berhasil melihat bahwa memang hidup ini adalah sebuah arus perubahan ya, ya udah mau tidak mau kita akan terus berdinamika bersama perubahan tersebut gitu. Dewi kayaknya udah bisa bikin kelas ini nih. Mbak Diwin gimana kalau kita Dewi sudah bikin kelas di mindfulact.com Aduh, aduh, nih kayaknya. aduh, ini Kayaknya banyak udah bisa banyak nih. guru-guru di sini. Ada Diwin, ada Suha, Iya ada ada waduh, sudah. Iya gawat, gawat. ada. Keren banget sih. Nih, Ini malam yang sangat keren loh. Karena yang nontonnya aja luar biasa. Wow, kalian semua luar biasa. Ini padahal pertanyaan-pertanyaan yang paling bernas kayaknya yang pernah gue dapatkan di webinar ya. kan kemeringet kan bener komentar gue di di Instagram. Padahal niatnya bahas buku, tapi memang malam ini bersama Mindful Act dan bentang pembahasan buku yang agak berbeda dari yang lain. Gitu. Ini sampai ada yang komen, ya Faisal komen lagi. Padahal Yes. Kadi pengen denger cerita perjalanan spiritualnya Kadi. Waduh, itu 2 hari Uh-uh. 2 malam tuh. Kayak itu. Nanti nanti ini ya kita bikin sesi lagi kali ya Oh lain iya, untuk oh, dengarkan itu. oh, oh itu panjang sekali Faisal. Untuk saya yang melihat perjalanannya Dewi juga ya dari awal Dewi dan Reza itu kayak kayak apa dulu Gali dan Ratna coba Oh my dulu God, Gali gila dan banget Rat. gue. Oke, tuh langsung Suha kayaknya aku daftar kelas Mbak Di langsung apapun itu. Aduh, Suha. Thank Coba you, Wi thank you, pikirkan. thank you. Oke, ini waktu kita sudah mendekati di ujung. Yes. Tapi Wi boleh satu nggak Wi? Ini Hmm. ada yang mau sharing. Ya, ya. Tadi izinkan aku share atau mungkin Winda ini boleh ini nggak boleh open mic nggak? Win, kita masih ada sisa waktu sedikit terakhir kali ya sebelum kita tutup. Winda Silakan, bisa? silakan. Iya, halo, Kan? selamat malam. Malam Malam. Winda. Ya, Iya, silakan. aduh, aku semoga bisa mengendalikan emosi ya sharing ini. Jadi, Oke. aku mau apa ya memberikan apresiasi ke salah satu cerita. Aku sebenarnya waktu itu datang di Mm-mm. salah satu meet and greet-nya Teh Di Oh. dan eh, apa waktu itu belum baca bukunya Ah, dan ah, ketika ah. aku akhirnya baca di suatu pagi di teras dan aku membuka Bapak Aku Mencoba. Ya. eh itu cerita paling dalam sih kalau menurut aku ya. Mm-mm. Karena berbarengan dengan perjalananku di 2024 lalu setelah 11 tahun ya aku apa ya almarhum papa wafat, Mm-mm. aku akhirnya menemukan suatu momen di mana aku bisa merelakan, melepaskan dan memaafkan Mm. gitu. Eh, dan itu
punya pengaruh yang ternyata besar gitu buat diriku. Walaupun aku menjalani proses memaafkan itu tuh eh, apa ya, aku biarkan aja mengalir gitu. Nggak aku target kayak, oh ya nih aku udah harus maafin nih, aku ini biar hidupku tenang gitu. Biasanya hidupku selalu begitu, penuh dengan target-target. Tapi kali itu kayak aku merasa kayaknya perjalanan memaafkan itu memang lebih baik eh, tidak ditarget dan apa ya, tidak dibentuk sedemikian rupa dengan segala kemegahannya. Oh, ini harus menemukan pencerahan dan segala macam. Ya, ya. Dan akhirnya ya aku baca itu dan aku nangis. Anakku juga nanya, Mama kenapa tiba-tiba menangis keras. Dan berakhir di hari itu aku cari foto-fotoku yang waktu kecil bersama papa dan aku tunjukkan ke putra bungsuku yang emang suka bertanya karena dia nggak pernah ketemu sama kakeknya ini. Ya. Jadi aku mau mengucapkan terima kasih sudah menuliskan cerita itu dengan sangat indah. Kata-katanya tuh sederhana, tapi di setiap kata aku baca, aku bisa merasakan sih apa yang Teh Dewi tuliskan tuh benar-benar jujur. Thank you, thank you. Thank you for the very beautiful story. Terima kasih. Aku cerita dikit ya, Bapak Mencoba itu, aku juga tulisnya kurang lebih 5 bulan setelah ayahku meninggal. Dan selama 5 bulan itu, saya belum bisa lihat foto-foto beliau, saya belum bisa lihat video dan sebagainya, karena terlalu sedih buat saya gitu. Dan di bulan kelima itu, ketika memang saya sedang menulis tanpa rencana, entah kenapa hari itu yang sangat kuat adalah kenangan tentang Bapak. Dan akhirnya saya mulai menulis, saya menulis spontan di meja makan, dan di situ kayaknya kali pertama saya berhadapan dengan berbagai macam emosi yang belum sempat mendapatkan panggung. Dan saya menangis berderai-derai sampai anak saya dan orang-orang rumah juga nanya, Ibu kenapa? Mama kenapa? Gitu ya. Dan saya nggak bisa menahan itu, saya cuma nggak apa-apa, saya cuma lagi nulis tentang opung gitu. Dan makanya emosi yang sepertinya masuk ke dalam cerita Bapak Aku Mencoba itu sangat kuat dan raw gitu ya, benar-benar emosi mentah yang sedang saya rasakan dan membadai saat itu gitu. Makasih banget buat apresiasinya. Aku rasa ini adalah apa ya, cerita yang mungkin mewakili suara hati banyak anak yang kehilangan figur orang tua gitu. Dan saya nggak pernah menyangka bahwa Bapak itu juga orang yang nggak, aku udah kelamaan hidup, udah cukup gitu ya. Tapi ketika beliau pergi, kok saya ada keinginan, Bapak kenapa sih nggak selamanya aja ada gitu. Karena saya butuh tiang itu gitu. Dan kerapuhan itu juga menyegarkan bagi saya karena saya tidak pernah tahu saya punya kebutuhan itu. Berbeda dengan Mama ketika saya merasa enggak, beliau kuat gitu ya. Dan saya di sini malah seperti dijerat oleh rasa duka gitu. Dan saya menghargai variasi dari kedukaan yang saya alami gitu. Saya nggak kemudian mempertanyakan, kok dulu Mama saya bisa begini, kok ke Bapak nggak bisa gitu. Saya rasa ya itu tadi, semuanya akan punya flavor sendiri-sendiri, semua akan punya pelajaran sendiri-sendiri yang barangkali baru akan saya petik 1, 2, 3 tahun setelah sekarang gitu. Kalau Windy ya tadi ya, Winda. Winda 11 tahun, benar 11 tahun tadi? Iya, ya ternyata butuh 11 tahun untuk kemudian mendapatkan pelajaran tersebut. Saya nggak tahu nanti akan berapa lama, tapi ya itu kira-kira kita berada di satu perjalanan yang kurang lebih mirip ya. Terima kasih Winda ya. Ya, Thank terima you, Winda. kasih. Sama-sama. Oke, Wi, Yes, dari tadi kita dari depan, teman-teman terima kasih ya. Ini udah sampai 100. Oke, masih masih stay di sini yes. dengerin kita. Makasih. Dari tadi kita bicara apa banyak ada yang kehilangan, ya kedukaan gitu. Mm-mm. Dan
semua cerita yang ada di Tanpa Rencana ini katanya adalah hasil refleksi Mm-mm. dari seorang Dewi Lestari Mm-mm. gitu. Oke, mari kita akhiri sesi malam ini dengan pertanyaan, apa yang kau refleksikan sebenarnya dengan cerita TAI? Oh my God. Kita tutup dengan yang cukup fun ya. Iya, Ya iya, nggak iya. fun-fun banget sih sebenarnya. Aduh. Itu sebuah perenungan juga sih sebenarnya gitu ya. Cuman mungkin Tahu message nggak? apa Itu tuh yang salah kamu mau satu. sampaikan? Ya, ya, ya. Itu barangkali sejauh ini adalah cerita gue yang paling spiritual gitu. Di Hmm, luar dari metafora yang gue pakai gitu ya. Tapi bagaimana kemudian keikhlasan, ya kan? Eh gue sendiri lupa-lupa ingat waktu itu inspirasinya dapat dari mana. Tapi kayaknya memang di kamar mandi gitu. Waktu itu gue lagi banyak banget ikut ikut kelas-kelas orang ya, gue jadi apa namanya punya banyak modul gitu kan. Terus modul-modul kan biasanya gitu kan. Em, 4F gitu atau 3T dari jadi bahasanya itu bahasa modul banget gitu. Nah, ya. kemudian tertarik untuk kayaknya ini si proses proses tai ini sebenarnya luar biasa loh ya gitu ya. Ya kan, Nak? Maksudnya gini, Iya, lu tuh itu brilliant sih menurut gue. iya, ada nggak kerelaan yang lebih rela dari lu ngelepas tai? Enggak kan? Gimana lu lepaskan tai lu bener-bener lu nggak pengen ketemu lagi, lu nggak pengen dia nyisa di lubang WC, lu nggak pengen Iya, dia masuk lagi, bener-bener lu pengen melepas gitu. Nah, iya. itu buat gue satu hal yang luar biasa gitu. Dan apa namanya, kita bisa menarik banyak hal dari menangis, tapi ada proses yang menurut gue juga sangat divine dari kita melepas hajat gitu. Nah, tapi kemudian ya biasalah ya, gue secara jiwa hiperbola gue kemudian mengambil itu dan benar-benar mendedahnya sedemikian rupa sehingga dapet tuh angle-angle itu. Tapi ketika dapet, gue jadi Mm-mm. ngerasa jangan-jangan emang bener ya, emang gini adanya gitu. Ya sayangnya nggak, ini satu modul yang memang nggak bisa diajarin. Gimana cara ngajarinnya coba gitu kan. Tapi Iya. andaikan ada hal-hal yang bisa kita renungkan dari tai gitu ya, itu menurut gue nomor satu adalah kerelaan Oke. melepaskan gitu. Dan ini Melepas cocok ya. sebetulnya dengan tema kita Mm-mm. malam ini gitu ya. Bagaimana kita berdamai dengan perubahan ya, dengan ikhlas gitu kan. Nah, kemudian Iya, orang bertanya, contoh ikhlas itu seperti apa? Ya kayak lu ngelepas tai lu gitu. Selepas iya, iya, itu gitu, iya. selepas itu. Berarti kalau misalnya masih ada yang ditahan gitu kan, Masih oh ada yang ya berarti gantung itu itu kan nggak mungkin enak masih ya, ikhlas Wi. 90% atau tujuh Iya, puluh persen. iya, Karena kalau 100% itu sama kayak kita buang hajat. Blar gitu. Nah, iya. itu dia menurut gua. Ini aku boleh So what's your intention? berbagi sedikit tips ya, tentang ini bagian dari ritual gue menulis yang barangkali bisa teman-teman terapkan, walaupun tidak dalam harus dalam bentuk menulis, enggak, tapi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun profesi kita, apapun yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Jadi sebelum gue menulis itu setiap pagi, gue akan mencatat 3 hal dalam sebuah notebook. Dan saya sarankan ini lakukan dengan menulis tangan, karena menulis tangan itu berbeda sekali kekuatannya dengan menulis dengan papan ketik gitu ya. Ketika gue nulis sih gue memakai keyboard dan sebagainya, memakai laptop. Tapi ketika gue melakukan ritual ini, gue melakukannya dengan tangan, karena tangan itu akan membuat sebuah koordinasi antara bagaimana kita memvisualisasikan. Jadi ini penting untuk istilah orang sekarang manifesting ya. Nah, jadi beda banget Iya, ketika iya, kita iya. menulis dengan tangan kita gitu. Nah, yang gue tulis adalah pertama 3 hal yang gue syukuri hari itu gitu ya. Dan ketika kita melakukannya harian, mungkin ketika pertama kali kita akan memberikan hal-hal yang besar gitu. Saya bersyukur, saya eh,
tinggal di rumah yang aman dan sebagainya, saya bersyukur dengan. Tapi ketika kita udah melakukan tiap hari gitu, kita mulai bisa mensyukuri hal-hal kecil. Contohnya, hari ini gue bilang gue bersyukur karena bisa dengar suara burung gitu. Kemudian gue bersyukur karena gue masih bisa lihat pohon hijau di sekitar jendela gue gitu ya. Nah, setelah 3 hal itu, kemudian gue menuliskan goals gue hari itu. Jadi misalnya kalau karena gue dalam proses menulis, gue misalnya goals gue ini short term ya. Short term adalah menyelesaikan chapter pertama gitu atau menulis 1.500 kata. Tapi harus spesifik. Sebaiknya goals yang short term ini sifatnya spesifik dan memang kita kerjakan hari itu. Jadi doable dan sifatnya bukan yang abstrak gitu ya. Baru kita menulis yang namanya long term goals. Long term ini bisa kita ngomong em, keinginan kita tahun depan, atau saya membayangkan sebuah em, eh, badan yang lebih langsing, atau badan yang lebih sehat, atau apapun itu gitu ya, atau meningkatkan muscle mass 2025 whatever 2026, sifatnya long term. Dan karena kita lakukan tiap hari, kita punya kebebasan untuk eksplorasi, karena barangkali Hmm. jawaban kita hari dengan jawaban kita besok berbeda, dan mungkin kita akan melihat ada jawaban-jawaban yang berulang, tapi intinya adalah jadikan ini habit. Karena hanya dengan Hmm. kita jadikan itu habit, kita punya kesadaran yang terlatih untuk pertama, berangkat mengawali hari kita dari rasa syukur. Kedua, memiliki goal kecil yang spesifik dan doable untuk dikerjakan hari itu gitu ya. Dan buat aku ini penting untuk memberikan sense of achievement. Dan sense of achievement ini bisa memberikan cara pandang yang positif terhadap hidup gitu ya. Dan kita jadi lebih semangat. Dan yang terakhir adalah long term goals, di mana inilah kesempatan kita kemudian melukis sebuah masa depan, memvisualisasikan sebuah aspirasi, keinginan gitu. Dan ini bisa apa saja, tidak ada yang salah dan benar gitu ya. Dan coba aja dikerjakan tiap hari ya. So that is part of creating intention. Semoga membantu ya. Thank you, Nak. Oke, thank you, Wi. So, intention matters ya, does matter ya, Yes. teman-teman. Mari kita coba, kita mulai latih sehingga itu menjadi habit.